Tim nasional Italia mengalami pemerosotan performa sejak mengangkat gelar juara Piala Euro 2020 yang lalu. Selain kerap menjalani kiprah yang buruk, skuad Gli Azzurri juga harus absen pada perhelatan Piala Dunia Qatar kemarin. Berbagai hasil buruk yang diraih nggak membuat Roberto Mancini menyerah. Sebaliknya, dia justru berhasrat bisa membawa tim nasional Italia bangkit dengan kembali mempertahankan gelar juara di Piala Euro 2024. Cetak Gol coba merangkum ambisi gila Roberto Mancini bersama tim nasional Italia sebagai berikut. Tetap dipertahankan meski gagal ke Piala Dunia. Tim nasional Italia berhasil membuktikan dirinya sebagai tim terkuat Eropa pada tahun 2021 yang lalu. Di tahun tersebut, skuad Gli Azzurri berhasil mengangkat gelar juara di Piala Euro 2020. Gelar juara ini sekaligus menjadi pelepas dahaga mereka selama kurang lebih 54 tahun. Terakhir kali Gli Azzurri mengangkat trofi Piala Euro adalah pada musim 1967-1968 lalu. Roberto Mancini selaku pelatih langsung menitikkan air mata kebahagiaan. Dia mengatakan kalau gelar juara itu merupakan buah dari kerja kerasnya selama 3 tahun terakhir. Sebelumnya Mancini memang sempat dikecam karena gagal mengantarkan tim nasional Italia ke Piala Dunia 2018. Sayangnya setelah juara, Italia mengalami pemerosotan performa yang sangat drastis. Yang paling menonjol tentunya terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2022 yang lalu. Saat itu, skuad Gli Azzurri selalu gagal meraih kemenangan dalam 5 pertandingan yang dilakoni. Penurunan performa ini sudah terlihat di mana Italia cuma bisa meraih hasil imbang atas Swiss dan juga Irlandia Utara. Kegagalan itu membuat Italia harus menjalani laga playoff untuk bisa lolos. Sayangnya di laga playoff, skuad Gli Azzurri takluk atas Makedonia Utara dengan skor 1-0. Kekalahan itu sekaligus memupuskan harapan Italia untuk bermain di Piala Dunia Qatar. Hasilnya, Mancini kembali melanjutkan kiprah buruknya bersama timnas Italia. Walaupun begitu, Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC tetap mempercayakan Mancini sebagai pelatih. Kepercayaan yang diberikan itu nggak mau disia-siakan oleh Mancini. Mantan pelatih Manchester City tersebut berambisi bisa membawa Italia bangkit dari keterpurukan. Mancini pun berencana akan menyusun ulang skuad dengan diperkuat oleh para pemain muda. Dia mengatakan jika kedikdayaan suatu tim gak terlepas dari suksesnya regenerasi pemain. Memberikan kesempatan ke pemain muda. Ucapan yang dilontarkan oleh Mancini bisa dia buktikan pada perhelatan Liga Negara tahun lalu. Saat itu dia memanggil beberapa pemain muda yang dianggap punya potensi besar. Mulai dari Wilfried Gnonto, Matteo Cancellieri, Giancomo Raspadori hingga Sandro Tonali. Dari nama yang disebut tadi, Sandro Tonali menjadi pemain yang berkembang pesat. Walaupun cuma tampil selama 3 pertandingan di Liga Negara, Tonali bisa menunjukkan tajinya bersama AC Milan. Di musim lalu saja dia menjadi andalan dengan mampu memainkan 48 laga. Berkat penampilan impresifnya itu, Newcastle United kepincut untuk merekrutnya di musim panas ini. The Magpies bahkan harus merogoh kocek 64 juta euro atau senilai 1,1 triliun rupiah. Seakan sukses, Mancini kembali melanjutkan tradisinya dengan memanggil pemain-pemain muda. Davide Fratesi, Matteo Retegui hingga Giorgio Scalvini sudah menjadi tulang punggung Italia. Matteo Retegui menjadi pemain yang paling menonjol di kualifikasi Piala Euro lalu. Berstatus sebagai pemain naturalisasi, dia mampu mengemas 2 gol dalam 2 pertandingan di bulan Maret kemarin. Gak heran Roberto Mancini memuji pemain berdarah Argentina tersebut. Dia mengatakan jika kehadiran Retegui bisa mengatasi krisis lini penyerangan yang kerap terjadi di timnas Italia. Bahkan Mancini gak segan-segan mengatakan jika Retegui sebagai pemain yang punya masa depan cerah. Selanjutnya ada Davide Fratesi yang mencuri perhatian dengan berseragam Sassuolo. Di musim lalu saja dia menjadi andalan dengan torehan 7 gol dari 36 pertandingannya. Kini Fratesi sudah bergabung ke Inter Milan dengan biaya transfer 25 juta euro. Menyingkirkan pemain tua yang kurang berkontribusi. Dengan hadirnya para pemain muda membuat Mancini terpaksa harus menyingkirkan beberapa pemain berusia senja. Keputusan ini diambil untuk memuluskan proses regenerasi.
Hal itu diungkapkannya menjelang laga finalisima menghadapi Argentina di bulan Juni 2022 lalu. Langkah ini diambil agar Gli Azzurri nggak selalu bergantung kepada mereka. Beberapa pemain tua seperti Giorgio Chiellini, Lorenzo Insigne, dan juga Federico Bernardeschi sudah nggak jadi langganan timnas. Padahal ketiganya jadi andalan Gli Azzurri pada Piala Euro 2020. Mancini selalu menjadikan ketiganya sebagai pilihan utama selama menjalani turnamen. Ex-pelatih Inter Milan itu membuktikan omongannya untuk nggak bergantung ke pemain veteran. Sebut saja Chiellini yang menjadi duet kokoh di jantung pertahanan bersama Leandro Bonucci. Performa apiknya itu menjadikannya sebagai kapten Gli Azzurri. Bonucci selalu tampil solid dan mampu menjawab keraguan banyak orang. Performa dan pengalamannya di lini pertahanan membuat Italia sulit untuk ditembus lawan. Berikutnya ada Lorenzo Insigne yang menjadi sosok kunci Italia di Piala Euro 2020. Mantan pemain Napoli itu tampil impresif dengan mencetak gol di babak 8 besar menghadapi Belgia. Selain Chiellini dan juga Insigne, Federico Bernardeschi juga menjadi pemain penting bagi Mancini. Meskipun gak menjadi pilihan utama di Euro 2020, dia kerap dipercaya pada situasi genting. Selain ketiganya, Mancini juga menyingkirkan pemain yang kurang berkontribusi, mulai dari Alessandro Florenzi, Rafael Toloi, Salvatore Sirigu, Andrea Belotti hingga Manuel Locatelli. Mancini menilai kalau performa mereka mulai menurun dan harus digantikan oleh pemain-pemain lainnya. Ambisi besar Roberto Mancini. Berbagai kesiapan yang dilakukan seakan menjadi sinyal jika Mancini ingin membawa Italia bangkit. Dia mengaku siap membangun kembali Italia usai terpuruk di kualifikasi Piala Dunia. Salah satunya dengan membawa skuad Gli Azzurri kembali mempertahankan gelar juara Piala Euro. Nggak cuma itu, dia juga berambisi membawa Italia lolos ke Piala Dunia 2026. Mancini menambahkan jika kegagalan lolos ke Piala Dunia menjadi motivasi baru untuknya. Dia membuktikan omongannya dengan membawa Italia tampil impresif di UEFA Nations League. Ex-pelatih Galatasaray ini berhasil membawa skuad Gli Azzurri lolos dari grup neraka yang diisi Jerman, Inggris, dan Hongaria. Di babak grup, Italia bahkan mampu memuncaki klasemen grup 3. Skuad Gli Azzurri berhasil mengemas 11 poin dengan catatan 3 kali menang, 2 kali imbang, dan 1 kali kalah. Hasil itu membawa timnas Italia melaju hingga ke babak semifinal. Mereka menghadapi tim nasional Spanyol yang saat itu menjadi pemuncak klasemen grup 2. Sayangnya langkah Gli Azzurri harus kandas setelah mereka takluk dengan skor 2-1. Walaupun kalah, Mancini tetap memberikan apresiasi atas perjuangan anak-anak asuhnya. Dia mengatakan jika pencapaian ini sudah menjadi modal yang cukup bagus untuk Italia. Pasalnya, dengan skuad muda Gli Azzurri bisa bermain apik menghadapi negara-negara unggulan. Fokus Mancini berikutnya adalah bisa membawa Italia tampil solid di kualifikasi Euro 2024. Mancini ingin memastikan anak asuhnya bisa memberikan segalanya. Dia menyebut jika tahun 2023 akan menjadi tahun yang penting bagi Italia untuk nggak mengulang kesalahan yang sama. Italia sendiri baru bermain sebanyak 2 pertandingan di kualifikasi Euro 2024. Dari 2 laga itu, mereka meraih 1 kemenangan atas Malta dan menelan kekalahan dari tim nasional Inggris. Itulah ulasan ambisi besar Roberto Mancini yang ingin membawa Italia juara Euro 2024. Bagaimana pendapatmu? Apakah Mancini bisa memenuhi nafsu besarnya dengan para pemain muda? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.